Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep turunan. Jadi sebelum kita masuk ke turunannya, kita akan masuk dulu ke persamaan garis simbol. Nah, untuk membahas persamaan garis simbol dari sebuah kurva, saya misalkan kalau kita mempunyai fungsi sebagai berikut ya. Jadi ini Y sama dengan fx. Kita tahu bahwa kalau kurvanya seperti ini, fx-nya adalah suatu fungsi yang berderajat lebih dari 1, x kuadrat, x pangkat 3 dan lebih. Karena kenapa? Karena kalau dia berderajat 1, dia bentuknya garis lurus. Oke? Nah, jadi dari fungsi ini saya mempunyai 2 titik ya. Nah, dan 2 titik ini mau saya cari persamaan garisnya. Nah, misalkan garis lurus ya. Nah, garis ini mau saya cari persamaan garisnya. Bagaimana caranya? Nah, di titik pertama ini kita misalkan titiknya koordinatnya x, dan ini otomatisnya adalah nilainya, jadi fx. Oke? Dan untuk titik ini, jadi kan x-nya itu begini ya. Nah, x-nya dari tadi di sini itu bergeser ke sini, maka ada perubahan x. Oke? Ada perubahan x dari sini ke sini. Oke? Maka itu kita sebut saja ini adalah sebesar delta x. Oke? Nah, maka dari itu titik ini adalah titik x plus delta x. Maka dari itu ini adalah nilai dari x plus delta x. Paham ya sampai situ? Maka untuk dari sini ke sini kita punya apa? Yang sepanjang ini kan fx plus delta x, yang sepanjang ini fx, berarti dia ini adalah f dari x plus delta x min fx. Paham sampai situ ya? Nah, untuk mengetahui persamaan garis dari sini ke sini, itu kita membutuhkan gradien. Gradien itu apa rumusnya? Waktu SMP kita sudah pernah belajar. Gradien itu adalah rumusnya perubahan y per perubahan x. Nah, ini yang perubahan y kamu kan? Nah, berarti f x plus delta x min fx per delta x-nya. Nah, ini adalah gradien dari garis ini. Kemudian, misalkan nih, saya mau mencari sebuah garis simbol. Kalau kurvanya lengkung seperti ini, untuk setiap titik yang saya punya, misalkan di sini titik saya, ini kan garis simbolnya sini ya. Nah, beda titiknya, beda pula garis simbolnya. Jadi sebenarnya saya tidak bisa memakai garis ini sebagai garis singgung kurva ini. Kenapa? Karena garis singgungnya untuk setiap titik itu berbeda-beda. Jadi misalkan saya mau mengambil sebuah titik di mana titiknya itu sangat dekat dengan si x ini ya. Nah, misalkan saya pindahkan titiknya itu sangat mendekati si titik awalnya x. Oke. Sehingga delta x yang saya punya itu hanya segini ya, itu kecil sekali. Bahkan kita bisa katakan delta x-nya itu mendekati 0.
Ini garis singgung yang kita punya. Nah, bagaimana cara kita mencari gradiennya? Karena delta X-nya sangat kecil, bahkan mendekati 0, kita tahu bahwa M itu adalah perubahan delta Y terhadap delta X. Maka, untuk perubahan yang sekecil ini, kita butuh bantuan limit. Oke? Bantuan limit, di mana limitnya itu dari delta X yang mendekati 0. Nah, delta Y-nya masih yang tadi ya, fx plus delta X min fx per delta X. Nah, maka inilah cara kita untuk menentukan gradien garis singgung untuk sebuah kurva seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah perubahan Y terhadap perubahan X. Ini lambang apa sih? Ini adalah lambang turunan. Maka dari itu kita tahu jadinya bahwa turunan itu adalah perubahan si Y terhadap perubahan X yang kita bisa katakan dia kelajuan ya. Kelajuan dari perubahan Y terhadap perubahan X. Baik, sekali lagi ini adalah notasi turunan yang mana kita bisa gunakan untuk menentukan gradien dari sebuah garis singgung. Nah, ternyata kita dapat kesimpulan bahwa turunan itu adalah kelajuan dari perubahan Y terhadap perubahan X. Nah, bagaimana cara kita mencari penghitungan turunan dalam aljabarnya? Oke, misalkan kita punya fungsinya adalah X pangkat N. Maka, kalau kita mau mencari gradiennya atau turunannya itu ya, untuk mencari turunan kita tidak lagi menyebutnya delta Y per delta X, tetapi kita menuliskannya adalah dy per dx. Dengan memakai konsep yang tadi, rumus yang tadi adalah limit delta X mendekati 0 dari fx plus delta X min fx per delta X. Nah, ini X plus delta X kita substitute sebagai si X-nya. Oke, menjadi seperti ini. Min fx-nya tetap X, berarti min xn. Nah, ini kita jabarkan kalau pangkat N adalah sebagai berikut ya. Nah, kemudian dikurangi dengan xn. Berarti ini bisa kita coret. Nah, kita lihat sisanya ini ya. Setiap sukunya itu memiliki delta x, ya, variabel delta x. Maka kita bisa keluarkan delta x-nya. Nah, hasilnya seperti ini setelah delta x-nya kita keluarkan, ya. Nah, karena ini bentuknya perkalian, jadi kita bagi ya mereka. Nah, jadi kemudian langkahnya adalah kita masukkan nih delta x-nya ini yang mendekati 0 ini ke setiap yang ada delta x-nya. Jadi kan semua 0 nih. Ini 0, 0. Sisanya apa? Sisanya hanya, nah, berarti hasil akhirnya adalah dy dx itu untuk fungsi yang x pangkat n, turunannya adalah n dikali x n min 1. Seperti itu. Nah, kalau mau dicontohkan, misalkan saya punya fungsinya itu x pangkat 3. Nah, kita tahu tadi rumusnya dy per dx-nya adalah n x pangkat n min 1. Jadi ini kan n-nya 3, turunin saja 3-nya, x-nya n min 1.
2. Jadi, jika fungsinya X pangkat 3, maka turunannya 3X kuadrat. Seperti itu. Nah, kalau misalkan fx-nya itu 5x, maka x ini kita tahu berpangkatnya 1 ya. Nah, berarti 1 dikali 5, 5x 1 min 1 pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1, berarti 5. Nah, untuk fungsinya 5x berarti 5 turunannya. Nah, bagaimana kalau yang hanya konstanta saja? Misalkan 7. Oke, 7 itu kita tahu sama juga 7 dikali X pangkat 0. Maka jadinya 0 dikali 7, 0, X 0 min 1. Nah, berapapun dikali 0 adalah hasilnya 0. Jadi kalau fungsinya berupa konstanta, turunannya adalah 6. Oke, kita coba contoh berikut yuk. Carilah persamaan garis singgung dari kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Nah, yang perlu kalian cari pertama kali tentu saja gradien. Nah, tadi kita punya gradiennya adalah delta Y per delta X, yang mana rumusnya itu limit delta X mendekati 0 dari fx plus delta X min fx per delta X. Nah, fx kita adalah X kuadrat. Maka yuk kita masukkan saja seperti ini. Jadi, X plus delta X kuadrat min X kuadrat per delta X. Limit delta X mendekati 0 berarti X kuadrat ditambah 2X dikali delta X tambah delta X dikuadratkan minus X kuadrat per delta X. Ini delta X kuadrat dikurang X kuadrat. Habis dia masing-masing punya delta X, maka kita bisa keluarkan delta X-nya seperti ini. Jadi sisanya 2X plus delta X per delta X. Kemudian kita masukkan delta X-nya 0. Kita coret dulu baru kita masukkan delta X-nya 0. Maka kita punya nih, M-nya adalah 2X. Nah, di titik 1,1 ini kan X-nya, ini Y-nya. Ya, kebetulan sama X dan Y-nya 1. Maka kita masukkan saja 2 kali 1, yaitu 2. Terus next-nya apa? Kita tahu bahwa rumus persamaan garis adalah Y min Y1 sama dengan MX min X1. Jadi kita taruh saja di sini Y min 1 sama dengan 2 kali X min 1. Jadi Y sama dengan 2X min 2 plus 1. Hasil akhir adalah 2X minus 1. Maka ini adalah rumus persamaan garis singgung untuk kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.